guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Prasamdan dari jurusan Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu penata rekayasa dan desain. Di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama, industri gula tebu. Yang kedua, industri kertas. Yang ketiga, industri semen. Yang terakhir, industri asam sulfat. Baik, di sini saya akan presentasikan pembahasan yang pertama, yaitu industri gula tebu. Apa itu gula tebu? Tebu merupakan tanaman perkebunan semusim yang mempunyai sifat tersendiri karena di dalam tebu tersebut mengandung suatu gula yang kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu gula pasir. Tebu tersebut berkembang biak di daerah beriklim udara sedang dan juga panas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, preparasi. Yang ketiga, proses pembuatan. Dan yang keempat, pengolahan limbah. Pokok bahasan yang pertama kita bahas yaitu bahan baku. Jadi untuk industri gula tebu, bahan baku yang kita gunakan adalah tebu itu sendiri. Yang kedua yaitu memanen tebu. Kegiatan memanen tebu bertujuan untuk mengambil batang tebu sebanyak-banyak mungkin, dan memanen tebu dilakukan pada saat tebu tersebut berumur 12 tahun sesuai dengan jenis tebu yang ditanam. Untuk memanen tebu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara close scan. Itu ada beberapa tahap dalam memanenan tebu. Yang pertama, daun tebu kering atau laras dibersihkan dan diletakkan dalam satu barisan. Yang kedua, pangkal batang tebu di permukaan tanah dipotong. Yang ketiga, pucuk batang dipotong dan kemudian dipisahkan dalam tempat tersendiri. Yang terakhir, potongan batang tebu ditumpuk pada satu barisan, umumnya 5-6 barisan tebu yang tersebar dan dikumpul dalam satu tempat. Setelah memanenan tebu telah selesai, maka tebu tersebut akan diangkut oleh truk dan akan dibawa ke pabrik untuk dilakukan pengolahan. Selanjutnya yaitu proses pembuatan gula tebu. Dari pembuatan gula tebu ini ada beberapa tahap yang akan dilakukan, adalah tahap stasiun penggilingan. Dari tahap pertama ini merupakan tahap awal dalam pengolahan gula tebu. Prinsip dari stasiun penggilingan ini adalah untuk memerah mineral yang terkandung dalam tebu. Tahap yang kedua adalah
untuk membuang atau menghilangkan zat organik dan organik, bukan gula yang terdapat dalam nira gula kasar atau yang biasa disebut crude, sehingga diperoleh nira dengan kadar sukrosa yang tinggi. Dalam tahap pemurnian ini ada bahan pembantu dalam pemurnian tersebut. Yang pertama belerang atau SO2 dan air campur. Untuk belerang atau SO2 itu tujuannya untuk menghilangkan kotoran. Yang kedua air kapur atau SO2, air kapur atau CaOH 2 kali. Di sini bertujuan untuk menjernihkan nira. Selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu stasiun penguapan atau evaporation station. Jadi di tahap ketiga ini berfungsi untuk mengentalkan nira yang telah jernih dengan menguapkan air yang terkandung dalam nira tersebut. Selanjutnya tahap keempat, yaitu stasiun pemasakan atau cooking station. Jadi untuk tahap keempat ini bertujuan untuk mengkristalkan gula atau mengubah bentuk sukrosa dari nira kental menjadi padat membentuk kristal gula. Jadi tujuan utama pembentukan kristal ini adalah untuk membuat gula kristal. Tahap kelima itu stasiun putaran atau stasiun playback. Untuk tahap kelima ini bertujuan untuk memisahkan kristal gula dari larutan sirup gula dalam sirkuit dengan cara penyaringan dalam penyaringan sentrifug. Tahap keenam yaitu stasiun penyelesaian akhir. Dari tahap keenam ini tujuannya untuk mengeringkan gula SHS dari stasiun putaran gula menggunakan sugar dryer dan cooler. Setelah itu maka akan disaring. Hasil dari penyaringan itu akan didapatkan suatu produk gula. Selanjutnya yaitu tahap pengemasan. Untuk tahap pengemasan ini gula tersebut dikemas dalam karung plastik. Ukuran standarnya itu 50 kg. Setelah pengemasan selesai, karung-karung tersebut akan dijahit dan dikirim ke gudang dengan menggunakan belt conveyor. Nah, selanjutnya setelah pengolahan limbah, pastikan ada beberapa limbah yang dihasilkan. Nah, jadi di sini bagaimana cara penanganan limbah gula tebu tersebut. Nah, jadi pada industri gula tebu itu memiliki suatu limbah. Yang pertama ampas, yang kedua tebu, maksudnya tetesan tebu, dan terakhir blotong. Bagaimana sih cara penanganan ketiga limbah tersebut? Nah, yang pertama nih ada ampas. Ampas tersebut dikempat terlebih dahulu untuk menjadi baku bus. Di sini untuk meningkatkan berat ampas agar mudah diikat. Kemudian ampas tersebut disimpan ke gudang. Yang kedua ada blotong. Nah, jadi untuk blotong di sini akan ditanam ke dalam lubang pembuangan awal untuk menghindari pandangan dan bau yang tidak sedap. Yang terakhir adalah jadi untuk tetesan tebu. Di sini prosesnya untuk jadi untuk penanganan tetesan tebu itu prosesnya menyimpan tetesan tebu dengan cara mengantisipasi suhu tetesan tersebut sekitar
35 sampai 40 derajat Celcius sebelum dikirim ke tangki. Baik, itulah tadi presentasi saya terkait industri gula tebu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu industri kertas. Baik, langsung saja. Apa itu kertas? Kertas merupakan sebuah benda, lembaran-lembaran tipis dan tebal yang sering kita jumpai dalam sehari kita, baik itu di sekolah, di rumah, dan di kantor, dan masih banyak lagi berbagai tempat. Pada umumnya, kertas dikenal sebagai media utama, yaitu untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan masih banyak lain kegunaan dari kertas. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan. Jadi untuk pokok pembahasan di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, preparasi. Yang ketiga, produksi kertas, dan yang terakhir, penanganan limbah. Jadi pokok pembahasan yang pertama di sini adalah bahan baku. Di sini bahan baku yang akan digunakan dalam pembuatan kertas adalah alpha selulosa. Jadi alpha selulosa di sini merupakan senyawa yang melimpah di alam. Pada umumnya yaitu terdapat pada kayu. Yang kedua adalah lignin. Lignin di sini merupakan jaringan polimer fenolik yang berfungsi untuk merekatkan serat selulosa menjadi kartu. Selanjutnya kita masuk ke preparasi dalam industri kertas. Dalam preparasi ini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap penebangan pohon siap panen. Yang kedua, pemotongan batang pohon. Dan yang ketiga, penghancuran dan pemasakan. Setelah selesai dari preparasi, maka akan dilanjutkan dengan produksi kertas. Dari produksi kertas di sini terdapat beberapa tahap. Yang pertama, pembuatan bubur kayu, pencucian bubur kayu, penggilingan bubur kayu, pemutihan, pencampuran, pengadukan, dan yang terakhir itu adalah pembuatan kertas. Baik, yang pertama itu kita akan membahas untuk prosesnya. Yang pertama, pembuatan bubur kayu. Di sini pengukuran kayu atau disebut dengan pangling merupakan suatu proses pengukuran kayu dan pemisahan selulosa dari bahan pencampurnya, yaitu lignin. Selanjutnya yaitu pencucian bubur kayu atau cleaning. Cleaning di sini merupakan proses pembersihan serat bubur kayu untuk menghilangkan material yang tidak diinginkan yang telah dihancurkan dalam pabrik. Dalam pencucian bubur kayu ini terdapat dua tahap. Yang pertama, magnetic separator dan HCC high consistency cleaner. Yang pertama itu magnetic separator bekerja secara magnetik untuk memisahkan kotoran yang mengandung logam. Yang kedua, HCC high consistency cleaner bekerja secara sentrifugal untuk memisahkan kotoran yang hampir sama dengan bubur kayu. Baik,
Selanjutnya yaitu penggilingan bubur kayu atau refining. Jadi penggilingan bubur kayu di sini merupakan proses penggilingan bubur serat lebih lanjut untuk menghasilkan bubur serat yang lebih halus. Selanjutnya yaitu ada pemutihan atau bleaching. Jadi bleaching di sini merupakan proses pemutihan bubur serat dengan tujuan untuk menghilangkan lignin tanpa merusak selulosa. Kemudian campuran atau mixing. Jadi proses mixing di sini merupakan pencampuran bahan atau bubur serat dan aditif. Baik dari proses pencampuran atau mixing ini memiliki bahan pendukung untuk bubur kertas yaitu kationin, starch. Selanjutnya yaitu pengadukan atau blending. Jadi blending di sini merupakan proses pencampuran bubur serat yang akan dikirim ke proses pembuatan kertas. Selanjutnya yaitu pembuatan kertas atau paper making. Pulp yang sudah dipipihkan kemudian dibawa ke mesin pembuatan kertas yang akan dibentuk pulp pada screen. Kertas yang sudah jadi dapat dibuat berbagai jenis gulungan yang besar dan yang kecil. Jadi kita bisa lihat gambar mesin dalam pembuatan kertas atau paper making. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya yaitu bag making paper. Yang kedua, cup making paper. Maaf untuk yang pertama tadi itu pembuatan kertas dengan gulungan besar, dan kemudian yang cup making paper ini dengan yang gulungan kecil. Dalam suatu pengolahan dalam pengolahan produksi kertas pasti ada suatu limbah yang dihasilkan. Nah, jadi bagaimana penanganan limbah produksi kertas? Nah, yang di sini saya ambil adalah limbah cair dari produksi kertas dan bagaimana cara penanganannya. Di sini limbah cair terdapat dua. Yang pertama secara ada kimia dan biologi, dan bagaimana cara penanganannya. Kalau untuk dalam kimia, secara penanganannya itu menggunakan bahan kimia untuk diendapkan dan dipisahkan secara filtrasi. Kalau untuk secara biologi yaitu untuk secara biologi itu mengumpulkan dan mengurai kepadatan organik yang terlarut dengan memanfaatkan mikroorganisme. Baik, itulah tadi presentasi saya terkait industri kertas. Kita lanjut ke pokok pembahasan selanjutnya, yaitu industri semen. Baik, langsung saja. Semen merupakan suatu bahan bersifat polisis, yaitu bahan yang akan mengalami proses pengerasan pada pencampuran dengan air atau dalam larutan asam. Kandungan utama yang terdapat pada semen yaitu berupa kapur atau CaO, silikat, SiO2, alumina,
pertama itu bahan baku, preparasi, proses pembuatan, dan pengolahan limbah. Jadi di sini bahan baku yang digunakan di semen yaitu batu kapur, tanah liat, pasir siliga, dan pasir besi. Dari bahan baku di semen ini ada bahan baku tambahan yaitu CaSO4 kali 2H2O dan abu terbang atau fly ash. Selanjutnya itu produksi semen. Jadi produksi semen di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu quarry, crusher, storage, raw mill, pemanasan dan pembakaran, penggilingan atau semen mill, dan yang terakhir pengantungan semen atau packing plant. Nah, langsung saja ke proses pembuatannya ya. Yang pertama itu quarry. Quarry di sini penambangan batu kapur dengan cara peledakan atau pulverize heating. Sedangkan untuk memakai tanah liat dilakukan dengan cara penggerukan. Selanjutnya yaitu crusher. Crusher di sini batu kapur dan tanah liat disediakan sampai berukuran 8 cm untuk kemudian disimpan ke storage. Selanjutnya itu storage di sini bahan baku yang telah diproses penambangan kemudian ditampung dalam storage. Untuk selanjutnya dilakukan proses prehomogenisasi yang disebut dengan reclaimer untuk menjamin kualitas produk yang akan dihasilkan. Selanjutnya yaitu raw mill. Raw mill di sini adalah bahan baku yang digunakan untuk pembuatan terak atau clinker dengan bentuk seperti powder yang mempunyai halusan tertentu. Selanjutnya yaitu pemanasan dan pembakaran. Proses pembakaran ini menggunakan bahan baku yaitu batu bara yang telah digiling dan dikeringkan melalui cold mill. Selanjutnya di sini penggilingan clinker atau cement mill. Jadi di sini proses penggilingan ini bertujuan untuk mendapatkan semen seperti di pasaran dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Dan proses yang terakhir adalah pengepakan semen atau baking plant. Pengepakan dilakukan setelah semua tahap telah dilewati untuk selanjutnya diterjunkan di pasaran dengan harga jual yang dalam suatu industri semen. Pasti ada suatu limbah. Maka di sini bagaimana pengolahan limbah? Di sini terdapat dua limbah. Yang pertama limbah gas dan limbah partikel. Yang pertama limbah gas. Limbah gas di sini akan mengganggu kandungan alami udara dan akan merusak kualitas udara. Yang kedua yaitu limbah partikel. Di sini limbah partikel merupakan butiran halus dan masih terlihat sedikit secara langsung oleh mata seperti uap air, asap, kawat, dan debu. Baik, itulah tadi presentasi saya terkait industri semen. Pembahasan selanjutnya
sulfat merupakan asam mineral anorganik yang kuat. Zat ini larut dalam air dan pada semua perbandingan. Asam sulfat mempunyai banyak kegunaan dan merupakan salah satu produk utama kimia industri. Asam sulfat bening dan tidak berwarna. Cairan tak berbau merupakan bahan kimia yang banyak digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong dalam berbagai industri. Kalian bisa lihat di slide ini terdapat struktur dari asam sulfat. Oke, selanjutnya di sini ada proses pembuatan asam sulfat. Di sini menggunakan metode proses kontak. Baik, di sini dalam industri asam sulfat bahan baku yang digunakan adalah belerang, oksigen, H2O. H2O di sini adalah air, dan yang terakhir itu vanadium pentaoksida sebagai katalis. Selanjutnya di sini adalah skema dari pembuatan asam sulfat. Kita bisa lihat. Baik, langsung saja ke skema pembuatan asam sulfat. Kita bisa lihat pada tahap pertama, lelehan belerang dimasukkan dalam suatu alat dan bersamaan dimasukkan dengan udara, yaitu O2 atau oksigen, dan terjadinya pembakaran. Setelah pembakaran, maka akan terbentuknya SO2 gas. Setelah SO2 gas terbentuk, maka lanjut ke tahap kedua melalui pipa tersebut. Masuknya di suatu wadah dengan suhu 450 derajat Celcius pada tahap 2 dengan menggunakan katalis, yaitu vanadium pentaoksida. Setelah selesainya tahap 2, masuk pada tahap 3 melalui pipa. Pada tahap 2 akan dihasilkan SO3 gas. Pada SO3 gas ini akan ditambahkan dengan asam pekat, yaitu asam sulfat. Setelah asam sulfat ditambahkan, maka akan membentuk suatu senyawa, yaitu H2S2O7. Setelah itu akan direaksikan dengan H2O, yaitu air. Setelah dilakukan hidrolisis, maka akan terbentuknya yaitu asam sulfat atau H2SO4 dengan 99,%. Mohon maaf, 99,5%. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan, yaitu kegunaan dari asam sulfat. Yang pertama, pupuk fosfat dan trinatrium fosfat, atau yang bisa dihasilkan itu sebagai deterjen. Yang kemudian pembuatan nilon. Yang ketiga, dalam industri digunakan dalam proses pembuatan besi dan baja. Dan yang terakhir itu adalah pembuatan aluminium fosfat, sulfat. Selanjutnya itu kita masuk ke pengolahan limbah. Di dalam industri tentu adanya limbah. Jadi bagaimana cara kita mengolah limbah tersebut? Itu dalam asam sulfat. Di sini proses pengolahan limbah dalam produksi asam sulfat tentunya bahan-bahan yang digunakan
sebagai prekursor adalah bahan kimia, sehingganya bahan buangan dari produk itu disebut dengan limbah. Dalam pabrik dan produksi asam sulfat tentunya ada jenis-jenis limbah yang berbeda wujudnya dan bagaimana cara penanganannya. Di sini dalam limbah asam sulfat terbagi atas 3. Yang pertama, gas, cair, dan padat. Yang pertama, bagaimana cara penanganan limbah gas dalam produksi asam sulfat, yaitu dengan penyaringan partikel dari gas asam pada proses penyerapan dan maksimal dengan memasang alat penyaringan. Yang kedua yaitu limbah cair. Bagaimana cara pengolahannya? Pengolahannya dengan cara penetralan. Yang terakhir itu limbah padat pada asam sulfat. Bagaimana cara menyatukan? Bagaimana cara penanganannya? Di sini cara penanganannya adalah menyatukan dan pada penampungan limbah. Baik, itulah dari saya tentang presentasi asam sulfat. Ya, itulah tadi presentasi saya dari beberapa pembahasan. Yang pertama, industri gula tebu, industri kertas, industri semen, dan yang paling terakhir itu industri asam sulfat. Nah, dari saya mohon maaf, mungkin dari saya banyak salah kata atau juga masih kurangnya materi yang terkait dari presentasi saya. Dari saya sampai jumpa. Semoga dari pembahasan saya ini dari teman-teman bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.